Saudara-saudara, mulai hari ini kita dengan seri entah berapa lama berkhotbah tentang doa Bapa kami. Saya percaya doa Bapa kami adalah salah satu bagian Alkitab yang banyak orang Kristen menghafal, mempraktekkan, yang kita senang mengucapkan bersama-sama. Mari kita mengucapkan Bapa kami satu kali. Bapa kami yang berada di surga, jadilah kehendak-Mu. Bapa kami di surga. Ini ayat kalimat pertama yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Saudara-saudara, manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Dan ada sesuatu status, ada suatu kondisi yang tidak ada pada makhluk yang lain. Yaitu kami dicipta dengan sifat relatif dengan Sang Pencipta di hadapan kita. Itu sebab tidak semacam binatang yang bisa berdoa. Tidak semacam binatang yang bisa memuji Tuhan. Tidak semacam binatang yang boleh berbakti kepada Tuhan. Karena mereka tidak punya roh dan tidak mengenal kebenaran. Binatang-binatang hanya mempunyai instinctive understanding and instinctive need untuk supply kebutuhan badan mereka. Manusia bukan demikian. Manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah, selain kita memerlukan barang-barang materi yang dicipta di malam semesta untuk mengisi kebutuhan tubuh kita yang berjiwa, yang bersifat materi, kita masih mempunyai aspek yang lain yang tidak ada pada binatang-binatang yang lain. Saudara-saudara, Allah mencipta manusia menurut peta teladan Allah. Allah itu roh adanya, maka manusia bersifat rohani. Allah itu ada kasih adanya. Maka manusia diberikan kemungkinan berkomunikasi dan relatif di tengah-tengah Allah yang mencipta dan manusia yang dicipta ini adalah satu relasi yang tidak bisa diganti oleh hal-hal apapun selain kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, namun kita melihat manusia yang dicipta oleh Allah, semua yang mengetahui secara sadar, secara tidak terlalu jelas, secara sesuatu subconscious, kita perlu doa. Saudara-saudara, tidak ada bangsa, suku, di daerah, di pelosok, di benua, dimanapun yang tidak pernah mempunyai agama. Tidak ada semacam suku, semacam tempat yang paling pelosok ditemukan adalah manusia yang tidak berfungsi beragama. Namun demikian, apa yang jadikan agama di tempat yang berbeda, benua yang berbeda, tanah yang berbeda, suku yang berbeda, semua berlainan. Sehingga agama-agama dari seluruh umat manusia mempunyai keadaan hakiki yang sama, tapi ekspresi yang sama sekali lain. Di Kalimantan saya melihat satu rumah atas satu tangga meninggi lebih daripada tingginya atap tangga menuju ke surga. Lalu saya lihat lagi, tidak lama kemudian ada rumah di pedalaman juga ada tangga meninggi ke atas. Lalu saya tanya orang yang bawa saya ke situ, kenapa di sini semua rumah ada satu tangga bambu yang menuju ke surga? Dia menjawab, itulah cara orang di sini mengutarakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka ingin bisa mencapai Tuhan. Itu hanya satu kali saya lewat tempat itu. Sesudah itu sampai sekarang tidak pernah pergi tempat itu lagi. Tapi itu membuat satu kesan yang dalam sekali di dalam hati saya. Man need God. Manusia memerlukan Tuhan Allah. Saudara-saudara, adakah manusia yang tidak perlu Allah? Adakah manusia yang betul-betul sungguh ateis? Adakah manusia yang merasa dirinya cukup, hidup di dunia tidak perlu ada hubungan dengan yang supranatural? Baik,
Thomas Huxley, baik Herbert Spencer, dua orang yang menerima akan evolusionisme, dua orang yang paling penting menyebarkan evolusi dari Darwin ke seluruh dunia, khususnya di dalam dunia bahasa Inggris. Mereka mengakukan tidak pernah ditemukan ada yang disebut manusia yang tidak bersifat agama. Sifat agama merupakan satu yang merata, berada di seluruh umat manusia, di seluruh benua, di seluruh tempat, dan di dalam segala bangsa. Sampai abad ke-20 tetap sama. Dr. Profesor Kurt Koch yang mengunjungi di saat tahun 62. Dia mengatakan, kelihatan dunia ini makin modern, makin tidak perlu Tuhan. Kelihatan dunia ini makin modern, makin melemparkan agama ke belakang. Tetapi itu hanya gejala saja. Sebenarnya kalau kita mau jujur, di Jerman, negara yang paling maju, kanseler-kanselernya, menteri-menterinya, pada waktu menghadapi kesulitan, peristiwa yang sulit di dalam internasional, mereka yang tidak ke gereja, diam-diam ke desa cari dukun. Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan manusia tidak mungkin lepas daripada insting dan sesuatu daya dasar perlu agama. Manusia tidak mungkin hidup tidak beragama. Dan di dalam agama, salah satu pengutaraan yaitu berdoa. Tidak ada agama yang tidak berdoa. Tidak ada manusia yang tidak beragama. Maka manusia semua perlu doa. Apakah artinya doa? Pada waktu kita berdoa, kita sadar kita membutuhkan dari pihak yang lain. Kita sadar kita sendiri tidak cukup. Itulah berarti manusia di dalam keterbatasan berusaha menghubung dengan yang tidak terbatas itu. Siapakah yang tidak terbatas? Di manusia ini adakah orang yang tidak terbatas? Tidak ada. Semua manusia terbatas. Kita dibatas oleh waktu. Kapan lahir, kapan mati. Waktu lahir, kita mulai bernapas. Pada waktu mati, kita berhenti bernapas. Waktu kita lahir dan waktu kita mati, ini pun sudah menjadi sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari mana ke mana kita menjelajah, waktu ya tempatnya juga ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 17, Allah menciptakan segala bangsa dari satu sumber. Allah menciptakan segala bangsa dari satu arus, satu pokok, yaitu melalui Adam dan Hawa, memberikan keturunan kepada segala bangsa, melanda seluruh dunia. Dan saudara-saudara, sama seperti tadi saya katakan, Thomas Henry Huxley sama Sir Herbert Spencer, mereka juga mengakui meskipun begitu beda warna, beda suku, beda bangsa, tetapi kita harus setuju kalau manusia semua diturunkan daripada hanya satu pasang suami istri. Saudara-saudara, hal-hal yang umum seperti ini bukan hanya diterima oleh orang Kristen atau orang Reform saja, diterima oleh orang Agnostiksis seperti Herbert Spencer dan Thomas Henry Huxley. Mereka mengaku semua manusia turun dari satu pasang suami istri. Mereka boleh tidak setuju catatan di Alkitab, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri daripada apa yang menjadi fakta yang kita harus menerima. Saudara-saudara, namun setelah berubah, setelah membiak menjadi banyak darah berbeda, tipe darah berbeda, warna berbeda, warna kulit berbeda, cara kebudayaan berbeda, tapi akarnya, dasar prinsipnya semua sama. Kita adalah manusia. Manusia boleh menikah sama manusia, tapi manusia tidak bisa menikah sama binatang. Manusia paling hitam boleh bersetubuh dengan manusia paling putih. Manusia yang paling tinggi boleh mencintai dan menikahi manusia yang paling pendek. Dan mereka semua boleh mendapatkan anak karena keturunan manusia daripada satu pasang suami istri. Yaitu apa yang dicatat di Alkitab, Adam dan Hawa menjadi nenek moyang seluruh umat manusia.
Dan manusia mendapatkan sesuatu instinktif, sesuatu perasaan yang insting. Kita perlu datang kepada yang tidak terbatas. Kita perlu datang kepada yang tidak kelihatan, tetapi dia ada. Nah, ini adalah satu hal yang sangat ironis. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita mengetahui tidak mungkin tidak ada Allah. Kita tidak pernah bertemu dengan Allah secara mata jasmania kita, tapi di hati kita mengetahui dia pasti ada. Dan hampir 99% daripada manusia mengaku adanya Allah, meskipun di antara mereka 100% belum pernah ketemu dengan Allah. Tetapi manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah adalah satu-satunya makhluk yang berusaha mendekati Allah. Mendekati Allah dengan apa? Dengan doa. Tetapi saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, selain doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus, semua doa yang keluar dari mulut manusia di hadapan Tuhan kebanyakan sia-sia. Karena doa-doa yang keluar dari mulut manusia adalah berdasarkan keinginan, ambisi, ketamakan, egoisme dari manusia. Sehingga doa mereka juga mempunyai warna dosa mereka. Jikalau doa mewarnai dosa mereka, maka orang yang berdosa berdoa, doanya penuh juga aspek dosa yang mengikat kita masing-masing. Itu sebab Yesus Kristus harus mengajar kepada orang Kristen bagaimana berdoa. Bukankah doa satu hal yang satu naluri yang begitu instinktif? Kenapa perlu diajarkan? Bukankah semua agama berdoa? Bukankah semua suku berdoa? Bukankah semua tempat di paling daerah pelosok mereka semua berdoa? Kalau doa itu sudah menjadi umum, beribu-ribu tahun tidak pernah luput, tidak pernah tiada di dalam umat manusia. Sebagai salah satu aspek batinnya yang paling penting, mengapa masih perlu diajar oleh Yesus Kristus? Pada waktu Matius pasal 6, Yesus berkata kepada mereka, engkau berdoa, katakanlah seperti ini. Yesus inisiatif memberikan pengajaran bagaimana berdoa kepada orang Kristen. Tetapi di Lukas dikatakan murid berkata kepada dia, bagaimanakah kami boleh beriman? Tambahkanlah iman kepada kami. Apa yang harus kami berdoa di hadapan Tuhan? Dengan demikian Allah rela memberikan pengajaran bagaimana berdoa melalui Yesus Kristus. Dan Allah juga menggerakkan orang yang ikut Yesus Kristus mau berusaha mengetahui bagaimana caranya berdoa. Apakah saudara kira engkau sudah bisa berdoa? Apakah saudara kira doamu sudah benar? Doa yang benar dari orang yang benar, khasiatnya besar. Demikian Alkitab. Doa orang berdosa yang berdoa untuk menjadikan segala anugerah Tuhan diperalat untuk menjadi alat untuk berdosa. Tuhan tidak mendengar. Kalau saya memberikan satu kerja rumah di dalam kerja untuk engkau cari di dalam Alkitab, doa macam apa yang Tuhan tidak dengar, engkau akan menyelidiki, engkau menemukan ayatnya, engkau akan kaget sekali. Banyak doa yang tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi umumnya manusia berdoa, mereka tidak tahu doa apa yang diterima oleh Tuhan, doa apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mereka selalu menghibur diri, saya sudah doa, saya sudah mengutarakan kebutuhanku di hadapan Allah, silakan Tuhan mendengar doa aku. Saudara-saudara, kalau yang semua engkau minta, semua dikabulkan. Yang engkau inginkan, semua diberikan. Saya harus berkata, dia bukan Allahmu, dia menjadi jongosmu. Saya minta ini, saya minta itu. Lalu jongos, oke, saya ambilkan, saya layani. Tuhan bukan jongos, Tuhan bukan pembantu, Tuhan adalah Allah. Itu sebab barang siapa datang kepada Allah harus datang dengan iman. Barang siapa dengan iman harus bersandarkan kebenaran. Iman datang daripada karena mendengarkan firman. Nah, melalui firman yang Tuhan wahyukan, kita mengetahui bagaimana mempunyai iman yang sejati. Melalui iman yang sejati, baru kita mengetahui bagaimana mengutarakan permintaan kita kepada Tuhan.
saudara-saudara sekalian, Alkitab di Roma pasal 10 mengatakan, jikalau tidak beriman, bagaimana bisa minta? Jikalau tidak mendengar, bagaimana bisa beriman? Jikalau tidak orang berkhotbah, bagaimana bisa dengar? Jikalau tidak yang mengutus, siapa bisa memberitakan firman? 5 kalimat berjentretan satu lepas satu ini adalah sesuatu perkembangan daripada kedaulatan Allah dan akhirnya keselamatan yang diberikan kepada umatnya. 5 kalimat berturut-turut ini membuktikan teologi reform itu benar. Karena kalau tidak Allah yang mengutus, tidak ada hamba Tuhan. Kalau Allah tidak utus hamba Tuhan, tidak ada orang bisa mendengarkan khotbah. Jika tidak mendengar khotbah, tidak orang bisa beriman sungguh-sungguh. Dan kalau tidak beriman sungguh-sungguh, tidak ada orang bisa berdoa. Saudara-saudara, 5 kalimat ini dari takhta Allah mengutus orang. Dari takhta Allah memberikan firman kepada yang diutus. Dari pimpinan Tuhan yang diutus berkhotbah. Dari pekerjaan Tuhan yang berkhotbah didengar. Dan dari dengar khotbah beriman. Akhirnya setelah beriman baru mengetahui bagaimana berdoa. Sistem ini adalah sistem teologi reform. Sistem ini adalah sistem berdasarkan kedaulatan Tuhan Allah. Bukan kemauan manusia semau dewe. Tetapi kita mengetahui bahwa manusia berdoa selalu berdoa semau sendiri. Saya berdoa ini, berdoa itu, kelihatan rajin sekali. Kelihatan berapi-api. Kelihatan tekun dan beribadah. Kelihatan sangat bersifat agama. Tetapi akarnya bukan dari kedaulatan Allah. Bukan karena firman Allah. Bukan karena iman kepada firman Allah. Dan bukan berdasar iman berdoa kepada Tuhan. Even you don't believe, how can you pray? If you don't listen, how can you believe? If nobody preach to you, how can you listen? If God doesn't send the people, how can you listen to the word of God? Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu jelas Alkitab mempakarkan sesuatu urutan berkesinambungan yang menghubungkan satu dengan lain. Akibatnya terakhir baru doa. Tapi sekarang saya kira agama-agama tidak mengajar dan pendiri-pendiri agama tidak ngerti. Yang mengajar agama sendiri tidak pernah belajar baik-baik dari firman Tuhan. Pokoknya percaya, pokoknya berdoa. Lalu percaya berdasarkan apa? Berdasarkan self-confidence dan self-ambition. Begitu banyak orang berkata, saya percaya kepada Tuhan. Percaya berdasarkan ambisi sendiri. Percaya berdasarkan sesuatu egoisme sendiri. Lalu berdoa berdasarkan apa? Berdoa dengan keadaan merasakan kebodohan untuk mengisi egoisme sendiri. Saya percaya di dunia semua orang berdoa. Tapi di surga yang diterima tidak banyak. Yang berdoa banyak, doa yang diterima tidak banyak. Karena doa pun harus sesuai dengan isi hati Tuhan. Paulus berkata, bukankah engkau bisa berdoa? Roh yang berada di hatimu, yang mengerti isi hati Tuhan, mengajar engkau bagaimana berdoa. Dari 30 tahun yang lalu saya ingin sekali berkhotbah tentang teologi berdoa. Tetapi sampai sekarang belum terwujud seri itu. Dan di dalam doa Bapa kami, saya berusaha memberikan penjelasan prinsip penting sekali. Meskipun di setiap tempat khotbah yang tema sama, isinya bisa berbeda. Tapi semua ini adalah satu variasi daripada kelebihan atau kekayaan firman Tuhan untuk kita mengerti. Saudara-saudara, alangkah cilakanya kalau kita sudah berdoa ratusan jam, tapi satu kalimat pun Tuhan tidak mau terima. Alangkah cilakanya kalau kita berdoa saban hari, tapi tidak ada satu kalimat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebab mengembalikan bagaimana berdoa, mengetahui bagaimana doa yang benar, mempunyai doa yang memperkenan kepada Tuhan, itu menjadi satu hal yang merubah situasi rohani kita masing-masing. Itu sebab kalau kita minta Tuhan, tolong bangunkan gerejamu, maka hal yang pertama adalah bangunkan pengertian
berdoa yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kalau ada orang berdoa begitu giat, begitu rajin, begitu tekun, dan begitu beribadah, oh, suaranya banyak sekali. Engkau coba taruh telinga mendengar. Mungkin engkau menemukan orang itu bukan berdoa. Orang itu telah mengutarakan berapa tamak. Kasih saya kekayaan, kasih kelancaran, kasih saya kesehatan. Yang diminta semuanya untuk dia sendiri. Yang dia minta adalah untuk membereskan, memperbaiki, memperkaya dia. Dan doa semacam demikian, apakah itu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Tidak. Jikalau tidak, kita harus berhenti doa yang tidak beres, belajar doa yang benar. Tapi doa yang benar itu bagaimana? Itulah sebab saya memilih doa Bapa kami untuk menjadi pengajaran kepada kita masing-masing, sehingga kita mengkoreksi hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapakah banyak orang berdoa itu kita anggap itu doa salah? Karena doanya adalah doa antroposentris. Istilah antropo yaitu bahasa Yunani manusia. Antroposentris berarti doa memusatkan diri sendiri. Doa keluar daripada dasar manusia sendiri. Bukan berdoa sesuai kehendak Tuhan Allah. Kalau engkau sudah membandingkan ini semua, engkau akan lebih menghargai doa Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17. Di situ adalah God-centered prayer, making intercession according to the will of God and pray for His people. Yesus berperan di dalam perantara satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia, dan dia berdoa menurut kehendak Allah untuk memberikan pengisian kepada orang-orang yang dia selamatkan. Saudara-saudara, di dalam doa orang-orang kafir selalu yang diutamakan adalah si aku, kebutuhanku, perkembangan usahaku, kekayaanku, rumah tanggaku, kesejahteraanku. Itu yang tidak habis-habis diucapkan. Meskipun kelihatan rajin sekali, kelihatan setia sekali, kelihatan beribadah sekali, tapi doa-doa seperti ini tidak bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengajar kita berdoa karena dia adalah contoh terbaik di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia menjadi teladan 100%. Dia menjadi mutlak sesuatu kakak yang membawa kita adik-adik, anak-anak Allah beserta dengan dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, mengapa manusia berdoa? Paling gampang jawab, karena membutuhkan sesuatu. Mengapa membutuhkan sesuatu? Datang kepada Allah bukan kepada manusia, karena dia mengetahui Allah tidak terbatas. Jadi pada waktu kita berlutut, kita berdoa, kita saat yang sama mengakui kita orang terbatas. Dan kita bukan datang kepada manusia karena manusia terbatas. Yang terbatas minta daripada yang terbatas. Itu tidak bisa menyelesaikan persoalan, kebutuhan dan masalah-masalah yang ada pada kita. Itu sebab kita doa kepada yang tidak terbatas. Ini betul adanya. Tetapi di dalam hal ini banyak kerusakan, banyak kesalahan yang dilakukan. Seorang nenek berkata kepada cucunya, kamu baik-baik, sekolah baik-baik, taat papa mama, selalu hidup teratur. Nanti nenek akan beli sepeda untuk kamu pada waktu malam tahun baru. Hore! Anak itu senang. Saya mau baik-baik jadi anak yang pintar. Nanti akhir tahun saya dapat sepeda. Dia terus ingin. Terus dia baik-baik. Terus ingin. Pikirkan sepeda. Masih 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sisa 1 bulan. Wah, 30 hari itu panjang sekali. Dia sama hari tunggu hari sepeda datang, sepeda datang. Sampai hari terakhir belum ada sepeda. Lalu dia ajak adiknya, mari kita doa, yuk kita berdoa. Mereka lutut berdoa. Di mana? Di tempat pinggirnya, tempat tidurnya neneknya. Lalu dia mulai berdoa di situ. Lalu adiknya doa, Tuhan terima kasih sudah 1 tahun
selesai saya lebih besar anugerah-Mu. Terima kasih. Amin. Yang kakak berdoa, Tuhan, nenek bilang, dia janji saya hari ini kasih sepeda, tapi belum ada Tuhan. Dia teriak-teriak, adanya herannya lu, disenggol. Tuhan tak tuli. Tak usah teriak-teriak. Kakaknya jawab, Tuhan tak tuli, nenek tuli. Saya mesti teriak keras, supaya bukan Tuhan dengar, nenek dengar. Saudara-saudara, doa kita kepada siapa sih? Doa kita kepada manusia, atau doa kita kepada Tuhan Allah? Kalau doa kita kepada Tuhan Allah, apakah yang kau pikir tentang Allah? Apakah yang Allah tidak dengar? Allah tidak tahu. Tetapi doamu kalau tidak beres, meskipun Allah sudah tahu, Allah sudah siapkan, tetap tidak berikan kepada engkau. Harus koreksi doamu yang benar. Maka dia Matius berkata, carilah terlebih dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Maka yang kau perlu akan ditambahkan kepadamu, bukan diberikan kepadamu. Diberikan yaitu yang saya perlu, ditambahkan lebih daripada apa yang saya perlu. If you seek first the kingdom and the righteousness of God, all you need will be added on you. Saudara sekalian, kita berdoa apa? Kalau kita berdoa cara kita, lalu Tuhan mengatakan doanya tidak beres, meskipun sudah disiapkan bagi engkau, juga tidak diberikan kepadamu. Jikalau doamu beres, sesuai kehendak Tuhan, menurut maksud, menurut tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan, meskipun doaku kurang, tapi hatimu benar, doamu benar, yang kau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, biar kita perhatikan mulai hari ini, saya ajak engkau baca Alkitab, semua ayat-ayat mengenai doa diteliti, diperhatikan, lalu dicari apa kalimat paling penting, lalu koreksi sendiri, saya sudah doa seperti ini atau tidak. Meskipun kita orang Kristen, kita sama dengan semua agama yang lain, kita berdoa, mereka berdoa. Kita minta, mereka minta. Kita lutut, mereka lutut. Kita tutup mata, mereka tutup mata. Kita lipat tangan, mereka lipat tangan. Kita berkata-kata kepada Allah, mereka berkata kepada dewa. Tapi saya berkata kepada saudara, ada pedoman untuk orang Kristen. Ada prinsip untuk anak-anak Tuhan. Ada lingkaran yang sudah Tuhan bikin supaya kita berada di dalamnya. Kalau kita sudah sesuai dengan rencana, dengan prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan, tak mungkin doa kita menjadi sia-sia. Surah Yakobus mengatakan doa orang yang benar besar khasiatnya. Saya sangat terpengaruh oleh ayat itu. Maka saya berkata yang penting bukan saya bagaimana berdoa, tetapi bagaimana jadikan saya orang benar. Make me a righteous man, so my prayer will be very useful. My prayer will satisfy your heart. My prayer will glorify your name. Bukan saya minta apa, dikasihkan supaya saya puas, tapi saya doa bagaimana untuk memuaskan hati Tuhan. Benarkan dirimu, benarkan doamu, maka Allahmu di surga mengetahui segala butuhmu, dan dia tidak akan membiarkan engkau di dalam kesulitan dan sebagainya. Saudara-saudara, perbaikilah motivasimu, perbaikilah hidupmu, perbaikilah imanmu, perbaikilah segala tingkah lakumu di hadapan Tuhan, perbaikilah pengertian tentang konsep doa di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, saya sangat kesal ada pendeta-pendeta yang mengajar doa yang tidak beres, mengakibatkan banyak orang-orang Kristen berputar-putar seperti orang Israel di padang belantara 40 tahun dan tidak pernah mendapatkan sasaran yang benar. Ada pendeta-pendeta yang mengajar doa lalu merusak iman orang Kristen, meracuni rohani orang Kristen sampai makin berdoa makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita berdoa, akhirnya doa kita diterima oleh Tuhan, alangkah kasihannya. Alangkah kasihannya karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebab Alkitab mengatakan kepada kita, cara berdoa
ada yang didengar oleh Tuhan. Cara berdoa ada yang tidak didengar oleh Tuhan. Coba bikin pekerjaan di rumah. Doa di dalam Alkitab yang mana yang tidak didengar oleh Tuhan. Lalu hindarkan dirimu dari berdoa-doa yang salah, supaya engkau tidak menimbulkan kemarahan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita menjadi orang tua, kita juga mempunyai pengalaman kalau anak-anak kita minta sesuatu dari kita. Kalau yang mereka minta itu adalah betul-betul mereka perlu. Yang mereka minta adalah betul-betul mereka tahu diri. Yang mereka minta adalah betul-betul sesuai dengan hati orang tua. Kita bukan saja tidak menahan, kita akan memberikan dengan sukarela dan kita akan lebih sayang kepada dia. Saudara-saudara, ada seorang pernah ikut kebaktian di sini lama. Dia setiap kali masuk tol, dia tidak mau masuk nomor 4. Itu pintu gerbang tol 1, 2, 3, 4, 5, 8. Dia selalu ke 8. Karena apa? Ya, ini hoki. Kalau 4 mati. Jadi dia antri panjang. Situ tidak ada mobil, tidak peduli. Pokoknya antri sampai nomor 8. Tahayul sebegini. Masih berani menamakan diri anggota gereja Reform Injili. Saudara-saudara sekalian, itu sudah diracuni oleh pikiran bagaimana mengkaitkan nasib diri dengan ketahayulan daripada dunia. Saudara-saudara, engkau minta kepada Tuhan. Engkau minta apa? Permintaanmu kalau tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan, atau prinsip daripada rencana Tuhan, doamu akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, tahu Yabes? Tahu doa Yabes? Diajarkan di seluruh dunia. Pendeta-pendeta mulai mengajar orang bagaimana mesti berdoa supaya Tuhan dengar. Tuhan dengar untuk apa? Untuk mengisi kebutuhan saya. Jadi banyak orang berdoa minta supaya Tuhan dengar. Kalau Tuhan tidak dengar, dia ada senang. Tuhan dengar saya dong. Saya minta, saya perintahkan, kasih ini kepada saya. Tuhan oke. Tuhan menjadi jongosmu. Tuhan menjadi pembantumu. Tuhan mengisi kebutuhanmu. Itu bukan doa. Saudara-saudara, doa bukan memaksa kehendak Tuhan untuk cocok dengan kehendakku. Doa adalah mentaklukkan kehendakku di bawah kehendak Tuhan. Sekali lagi, doa bukan memaksa kehendak Tuhan cocok dengan kehendakku. Semua 1, 2, 3. Doa bukan memaksa kehendak Tuhan cocok dengan kehendakku. Doa adalah mentaklukkan kehendakku taat kepada kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Doa adalah mentaklukkan kehendakku di bawah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kita jangan main-main. Juga kita mengerti doa Bapa kami dan seluruh prinsipnya kita sudah tangkap, kita mengetahui di dalam doa yang paling penting bukan saya. Di dalam doa yang paling penting adalah Tuhan. Karena saya adalah umat Tuhan, saya datang kepada Dia, mau taat kepada Dia, dan saya mengutarakan segala sesuatu yang saya ingin sesuai dengan kehendak Dia. Carilah kerajaan Allah. Carilah kebenaran Allah. Yang lain yang kau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Saudara-saudara, berarti yang kau perlukan jangan doa. Tidak usah doa. Kalau tidak doa pun tidak apa-apa. Tetapi kerajaan Allah engkau harus minta. Kebenaran Allah engkau harus tuntut. Engkau mencari kerajaan, Tuhan memberikan kebutuhan. Engkau mencari kebenaran, Tuhan memberikan kelimpahan. Engkau mencari kelimpahan, Tuhan tidak tentu dengar. Engkau mencari kebutuhan, Tuhan tidak tentu taat, tidak tentu kabulkan. Tetapi engkau cari kebenaran, cari kerajaan terlebih dulu. Apa artinya kerajaan? Kerajaan termasuk wilayah, kedaulatan, dan pertahanan, dan ketaatan dari bawah ke atas. Itu kerajaan. Di dalam satu kerajaan, kehendak raja yang utama, kemauan rakyat yang tidak utama. Di dalam kerajaan ada wilayah kekuasaan, kedaulatan dari raja memerintah seluruh wilayah dan rakyat taat kepada dia. Demikian engkau cari kerajaan Allah, berarti engkau mengakui kedaulatan Allah. Engkau cari kerajaan Allah, berarti engkau minta berkenan kepada Dia.
engkau mendapatkan pertahanan yang melindungi engkau di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the righteousness of God. Saudara-saudara, mengapa di dalam kalimat itu kebenaran dijejer dengan kerajaan? Karena Allah menjadi raja di dalam kerajaannya, justru memerintah umatnya dengan prinsip kebenaran. Saudara-saudara, setan menjadi raja di dalam kerajaan gelap, memerintah rakyatnya dengan prinsip dosa. Satan use the principle of sin to control over his people. God control his people with the principle of righteousness. Saudara-saudara, orang berdosa, orang benar, inilah dua macam manusia. Manusia semua berdosa, tapi sebagian dari orang berdosa yang sudah dibenarkan menjadi orang benar. Yang belum dibenarkan, tidak ada orang berdosa. Sama-sama keturunan Adam, sama-sama disebut manusia. Ada orang yang sudah dibenarkan, ada orang yang belum dibenarkan. Dan Alkitab berkata, orang berdosa dibenarkan melalui iman. Justified through faith. The sinners become the righteous man. Itu sebab pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdoa dengan status dosa atau berdoa dengan status benar. Kalau kita dengan status dosa lalu mau mempengaruhi Tuhan Allah, itu kurang ajar. Kalau kita status benar mau memperkenan kepada Allah, itu doa diperkenan. Saudara sekalian, kau kalau berdoa ucapkanlah seperti ini: Bapa kami yang berada di dalam surga. Saudara-saudara, nanti saya akan menjelaskan mengapa pakai istilah ini di dalam kalimat pertama. Tapi saya berkata, semua manusia tahu apa itu doa, tapi semua tidak tahu doa yang benar bagaimana. Semua manusia bisa doa, tapi mereka tidak tahu doa yang mana yang diperkenan oleh Allah. Kapankah manusia mulai doa? Di dalam kepicikan, di dalam penyakitan, di dalam kesulitan, di dalam kemiskinan, di dalam kecelakaan, otomatis manusia berdoa. Banyak orang waktu lancar tidak mau berdoa. Waktu sukses dia pernah Tuhan, tidak perlu Tuhan. Waktu dia sehat walafiat tidak pernah mau berdoa. Sampai sudah kanker, doa. Sampai cilaka, doa. Sampai bangkrut, doa. Pada waktu dia harus dihukum mati, dia mulai berdoa. Mengapa Tuhan hanya mendengar doa pada waktu engkau dalam kepicikan? Mengapa Tuhan tidak mendengar suara daripada seruan hatimu kepada Dia? Hormati Dia pada saat engkau diberi kelancaran. Kita suka memperalat Allah. Kita selalu menghina Tuhan. Kita selalu mau memperalat pakai Allah untuk menjadi tujuan kita menuju ke kemakmuran, kesuksesan dari dunia. Saudara-saudara, di dalam berdoa kita begitu jahat. Di dalam berdoa kita begitu kurang ajar kepada Tuhan. Kita memperalat Allah melayani kita untuk mencapai tujuan egoisme kita yang ambisinya luar biasa. Aku mentaklukkan akan materi, lalu dengan semua ini aku datang menyembah Tuhan. Atau aku mentaklukkan Allah, suruh Allah bikin saya mendapat materi kepada lebih banyak. Kelihatan doa, tapi motivasinya lain. Doa yang sesungguhnya adalah taat kepada Tuhan, lalu memakai segala sesuatu yang diberikan oleh Dia untuk kembalikan Dia, untuk digunakan memuliakan nama Tuhan. Ini doa yang benar. Doa yang salah adalah memperalat Allah, memakai Dia, mengeksploitasi Tuhan supaya Dia memberikan banyak uang untuk saya, supaya saya boleh mewah-mewah, boleh hambur-hambur, saya boleh berzina dan bernafsu birahi yang tidak beres. Saudara-saudara, jangan menghina Tuhan. Jangan memperalat Tuhan. Jangan menghujat Tuhan di dalam doamu. Saudara-saudara, manusia berdoa karena manusia sadar keterbatasan. Manusia doa, manusia sadar kebutuhan. Manusia doa khususnya pada saat terpelosok, pada saat terpinggir, pada saat dia terpencil, pada saat terjepit,
di dalam kepicikan baru kita berdoa. Saudara-saudara, di dalam doa Yabes tidak ada salah. Tuhan, perluaskanlah tendaku, berkatilah aku, tambahlah tanahku, beri aku lebih subur, lebih kaya. Lalu Tuhan mendengar dan mengkabulkan doa itu. Nah, ini contohnya. Saya boleh belajar doa dari Yabes. Saya tanya pertanyaan, mengapa pendeta-pendeta mengajar anggotanya berdoa dari doa Yabes? Kenapa tidak mengajar anggota doa Bapa kami? Saya tanya, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus dan doa dari Yabes di Perjanjian Lama, mana doa yang lebih penting? Jawab. Doa Yesus lebih penting atau doa Yabes lebih penting? Pasti doa Yesus lebih penting. Ini adalah doa yang mewakili Tuhan Allah, kirim dia menjadi satu-satunya pengantara, sekaligus menjadi wakil manusia, bawa kita kembali kepada Tuhan dengan doa yang beres. Doa Yesus Kristus adalah doa yang terbaik di seluruh dunia sepanjang sejarah. Doa Yesus Kristus adalah doa standar yang kita mengetahui bagaimana menjadi manusia di hadapan Allah yang tidak terbatas dan di tengah-tengah dunia yang terbatas. Saudara-saudara, the proper prayer. Kita berdoa secara benar di hadapan Tuhan sesuai dengan ajaran daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berkata kepada saudara, saya tidak banyak berdoa untuk kesehatan. Saya tidak berdoa untuk uang. Sampai hari ini umur 74, saya tidak pernah minta uang sama Tuhan. Saya tidak pernah minta kesehatan dari Tuhan. Tidak pernah minta kekayaan dari Tuhan. Lalu engkau tanya, Pak Stephen Tong, engkau berdoa tidak? Berdoa. Apa yang menjadi doamu? Apa menjadi pusat poros daripada hidup berdoamu? Doaku selalu memikirkan penginjilan. Doa Tuhan bangkitkan manusia menjadi hambanya. Doa memberikan kekuatan yang mereka berani mengabar Injil. Doa memberikan perlengkapan kuasa Roh Kudus supaya mereka mempunyai bijaksana dan mempunyai kekuatan mempertobatkan orang lain. Doa saya di dalam hati, di dalam otak, di dalam seluruh hidup penuh dengan doa tentang kerajaan dan kebenaran Allah. Doa supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, saya mau tanya, saya tidak pernah doa minta kesehatan, saya cukup sehat tidak? Cukup. Saudara siapa yang umur 74 naik ke sini, khotbah 1 jam, suara keras seperti ini, pasti semaput kamu. Saudara-saudara, saya cukup sehat karena saya cukup sehat, tak usah doa. Bukan, karena saya doakan apa yang Tuhan berkenan, kesehatan dikasih tambah kepada saya. Saya percaya setelah jantung operasi, sisa-sisanya ini hidup adalah bonus. Saudara-saudara, kalau tahun lalu saya mati, cukup kok. Umur 73, mau apa lagi? Lumayan kan? Bisa umur 73 kan? Sekarang 74, besok 75, 76. Setiap tahun itu bonus, 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 bonus. Bersyukur kepada Tuhan. Ditambahkan apa yang kau perlu. Berkhotbah keras suara begini dengan begitu panjang. Itu memerlukan napas yang cukup panjang. Memerlukan stamina yang cukup besar. Memikirkan pikiran yang cukup rumit. Dan memerlukan tenaga rohani yang cukup banyak. Tapi saudara-saudara, saya tidak pernah rasa saya tidak diberkati oleh Tuhan. Saya tidak pernah rasa saya perlu minta-minta dari sumber yang lain. Karena my God is my God. Almighty God. Eternal God. Unlimited God, full of grace and mercy. Dia penuh dengan kemurahan. Dia penuh dengan anugerah. Di hadapan Allahku yang maha kuasa, yang penuh anugerah, saya jalankan kehendaknya. Saya minta kerajaan dan kebenarannya. Yang sisa dia akan berikan kepada saya. Amin. Saudara-saudara, pada waktu engkau berdoa, engkau bicara sama seorang di depanmu, namanya engkau. Pada waktu engkau berdoa, engkau bicara dengan Tuhan. Tuhan, engkau. Saya masih ingat mama saya. Waktu saya umur 6, umur 7. Dia setiap hari doa di jendela. Seperti Daniel. Lutut di situ. Lalu jam 5 sudah bangun.
berdoa baca kitab suci 1 jam, mengutarakan kebutuhan anak-anak. Mama saya punya 8 anak, satu persatu disebut di nama di hadapan Tuhan. Doakan Caleb Tong, berdoakan untuk Peter Tong, berdoa untuk John Tong, berdoa untuk Tony Tong, berdoa untuk Stephen Tong, berdoa untuk Joseph Tong. Dia bicara sama Tuhan, intimnya luar biasa. My Father, my God, my Lord. Dia sebut Allah, sebut bicara sama pacarnya. Tuhanku, Allahku, Bapakku, Engkau adalah pelindungku. Engkau adalah pembela orang janda. Aku datang kepadamu. Doa begitu intim, dia bicara dengan satu orang seperti bicara sama-sama di situ. Tapi Allah tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa kepada yang tidak kelihatan? Justru yang kelihatan itu terbatas. Yang tidak kelihatan itu tidak terbatas. Dan kita berdoa datang kepada yang tidak terbatas. Itu baru namanya doa. Saudara-saudara, Eternal Thou, Engkau yang kekal menjadi objek saya berdoa kepadamu. Engkau yang kekal menjadi tujuan saya mengutarakan kebutuhanku kepadamu. Saudara-saudara sekalian, di dalam abad ke-20 permulaan ada seorang profesor dari Hebrew University di Tel Aviv. Nah, saudara-saudara, Hebrew University mempunyai otak-otak yang paling pintar. Dan orang Yahudi menjadi salah satu bangsa yang paling banyak mendapatkan Nobel Prize secara bandingan dengan jumlah bangsa mereka yang begitu sedikit yang dapat Nobel Prize paling besar. Dan di situ ada seorang profesor namanya Martin Buber. Dia menulis satu buku tidak sampai 100 halaman. Dan buku itu telah menjadi salah satu sumber inspirasi paling besar kepada semua teologi terkemuka dan juga kepada semua filosof terkemuka, termasuk Karl Barth, Brunner, Gergarten, dan lain-lain di dalam filsafat seperti Martin Heidegger, seperti Sartre dan sebagainya. Di dalam buku itu dia menemukan sesuatu tingkatan berbeda. Orang yang belum mengenal Tuhan menjadikan Tuhan itu dia atau itu. God, what is God? It. God is an it. Tapi pada waktu dia menyelidiki lebih lagi, dia merubah it menjadi God is a him. I talk to you. I know him. Him is my God. Tetapi pada tingkat sampai terakhir, Tuhan bukan it. Tuhan bukan him. Tuhan menjadi thou. I, thou relationship. Saudara-saudara, saya ambil umpama. Kalau engkau sudah jatuh cinta sama seorang gadis, cantik sekali. Lalu engkau pikir terus. Siang bayang-bayang di sini. Malam di mimpi muncul lagi. Begitu bangun langsung pikir dia. Kalau bisa dapat foto. Kalau bisa curi-curi foto. Sesudah itu terus image taruh. Engkau lihat terus. Siang malam pikir akan dia. Tapi siang malam pikir akan dia. Itu siapa? Dia. Foto dia. Ada gambaran dia. Itu masih dia. Tidak ada hubungan sama kamu. Lalu engkau bicara sama temanmu. Aku mencintai seorang dia. Tamumu tanya. Dia itu siapa? Dia itu dia. Yang di kelas baris kedua. Yang rambutnya panjang. Dia. Engkau bicara. Engkau suka bicara tentang dia, bukan? Karena engkau sudah jatuh cinta sama dia. Tapi pelan-pelan engkau beranikan diri. Jangan terus bicara tentang dia. Bicara langsung sama dia. Lalu engkau coba datang kepada dia. Waktu datang kepada dia. Dia bilang, ada apa? Baru bilang ada apa, engkau sudah gemeter. Engkau bilang, ada apa-apa. Ya sudah, ada apa-apa. Lalu dia pergi. Wah, bukan ada apa-apa. Ada apa-apa. Kau bilang ada apa-apa. Salah gua. Kedua kali tanya sama dia, saya mau bicara apa? Bicara, kalau tidak usah lah, dia pergi lagi. Kali ketiga, saya mau bicara sesuatu yang sangat privat. Oh, saya tidak ada waktu. Untuk privat tidak waktu. Kalau urusan negeri boleh bicara. Nah, dia pergi lagi. Akhirnya engkau makin
mempunyai niat kepada dia, makin baisengki, makin sungkan sama dia. Sampai satu hari kalau gini kuat, tak laku lah. So, mesti berani sedikit. Saya mau bicara serius sama kamu. Bicara apa? Saya tidak bisa keluar lagi ya. Saya, apa dong? Ngomong dong. Saya cinta kamu. Waktu engkau bicara ini, berarti saya kamu mulai bentuk ya. I and thou. Tadinya dia, sekarang aku kamu. Saya cinta kamu. Dijawab, rupamu. Lihat kaca sendiri loh. Mau cinta saya, nak? Dia pergi. Wah, engkau jengkel sekali mati. Akhirnya dia patah hati patah, hati patah. Sudah 3 tahun tak pacaran. 3 tahun tak mau ketemu perempuan lagi. Nanti kalau diginiin lagi saya jadi apa, rupamu. Akhirnya engkau turunkan derajat. Cinta yang tak begitu cantik lah. Yang lebih rendah sedikit. Lalu dapat satu, lumayan juga. Bagus sih bagus. Tapi dia mengiurkan seperti yang dulu itu. Lalu dia datang sama dia. Saya mau bicara sama kamu. Kalau perempuannya makin jelek, engkau makin berani kan? Oh, ini ketawa karena pengalaman ya. Kalau makin cantik, engkau makin minder kan? Dia bicara sama dia. Saya mau bicara sama kamu. Bicara apa? Sebenarnya ya, saya mesti terus terang. Ya terus terang-terangan dong. Ya, saya senang sama kamu. Saya juga. Wah, senang sekali nanti ya. Baru ngomong selalu kalimat, saya senang kamu. Dia bilang, saya juga. Wah, dia bilang, wah kalau ini kira-kira bisa ini. Dipikir-pikir lagi. Tapi nah, ya sifatnya tak bagus. Terus lupakan itu, cari yang lain lagi. Sampai satu hari menemukan seorang dia yang betul-betul komunikatif sama engkau. Engkau bilang, saya cinta kamu. Dan dia menjawab, saya juga cinta kamu. Kalau begini, nanti makan di Sate Senayan boleh? Jam berapa? Jam 6. Wah, engkau jam 5 sudah di situ. Tunggu. Dia jam 7 baru sampai. Engkau, waduh lama sekali dia. Wah, tunggu setengah mati. Tak apa-apa lah, pokoknya sampai duduk, terus melihat. Pada waktu 4 mata kontak, api di dalam melum. Aku cinta kamu. Aku ingin hidup bersama dengan kamu. Aku ingin menikahi kamu. Sudah dia bilang, oke. Jadi, engkau sekarang mau cerita sama orang lain tentang dia lagi enggak? Dia. Nggak usah, langsung kamu aja. Mengapa tuh dia? Itu namanya start with the relationship I and thou. Sudah akhirnya sudah menikah, senangnya luar biasa. 1 tahun lagi, dia melahirkan anak. Sudah perempuan melahirkan anak, perempuan bilang, my baby, I and thou. Jadi dia punya satu, aku dan kamu, itu bukan suami, anak. Nah, suami mulai rasa kehilangan setelah istri dapat anak. Tak lagi sweet seperti dulu. Yang dia manis kepada anak. Lalu anak-anak, suami juga begini, istri juga begini. Saya tanya seorang hamba Tuhan. Engkau kalau tidak di rumah 3 minggu, engkau pikir siapa? Dulu kalau tidak ada anak, saya pikir nyonya. Sekarang kalau ada anak, pikir anak dulu. Baru pikir nyonya. Jadi daunnya itu berubah. Nah, pelan-pelan anak-anak sudah besar. Semua bilang, I and thou. Anak bilang, no. I have my own thou, not you. Anak itu mempunyai pacarnya. Tidak mau ngomong sama papa mama lagi. Dulu waktu tidak ada pacar, papa, mama. Sekarang papa ada, tidak apa-apa. Tidak ada, lebih baik. Lalu dia punya orang lain adalah pacarnya. I and thou. Itu menjadi sana, bukan ke sini ya. Sesuai itu pelan-pelan engkau menjadi tua, anak sudah nikah, jarang pulang ke rumah. Dia tidak peduli engkau, peduli nyonyanya, peduli keluarganya. Akhirnya semua anak sudah nikah, sudah pergi. Engkau terpaksa kembali ke istrimu, I and thou. Because no others, I and thou. Sudah terpaksa sama istri, baru mulai honeymoon kedua kali.
Baru 1 tahun, mati 1. Tahu? Tidak ada. Engkau kemana? Engkau di kuburan melihat dia, nangis, bicara namanya. Dia tidur, dia tidak bangun, dia tidak peduli. Lalu engkau mau cari tahu di mana. Saya kasih tahu ya, seumur hidup, you perlu seorang tahu. You perlu seorang kau. Dan kau itu bukan papamu, bukan mamamu, bukan pacarmu, bukan istrimu, bukan gurumu, bukan muridmu, bukan anakmu. Kau, kapital kau, dengan huruf besar, adalah Sang Penciptamu. Amin. Engkau perlu bicara sama Tuhan. Kau Tuhanku. Kau juru selamatku. Meski dunia ini bisa berubah, semua yang paling sayang, paling cinta dengan saya bisa mati. Pada waktu saya tua, saya hanya mempunyai seorang kau. You are my God. Relationship ini menjadi relationship agama yang paling penting. Saudara-saudara, jika engkau bertuhan dan tidak mempunyai hubungan I and thou dengan dia, engkau masih di luar pintu. Jika engkau mempunyai Tuhan, engkau sudah menjalin hubungan aku dengan engkau ya Tuhan secara privat, secara intim, engkau baru mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, setelah thou art mine, I am yours, aku milikmu, kau milikku, ini engkau tak bisa mati, ini engkau tidak bisa sakit. Ini engkau tidak bisa membuang aku. Ini engkau yang setia, terus, jujur, sampai mati, sampai kelama-lamanya. Tidak membuang saya. Itulah kawan kita yang terbaik. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, Abraham menjadi kawannya Allah. Allah menganggap dia kawan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Yesus di dalam Yohanes pasal 15, aku tidak menyebut engkau budak. Aku menyebut engkau sebagai kawanku, my friend. Yesus menganggap semua muridnya friend. Friend itu bersejajar, tidak ada tinggi rendahnya. Yesus begitu rendah hati, rela menganggap kita adalah kawannya, adalah temannya. I and thou. Itu dibentuk di dalam keadaan Kristus Allah menjadi manusia, menjadi kawan kita, seakrabnya dan seimbang dengan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu bicarakanlah apa kebutuhanmu. Bicarakanlah apa kesulitanmu. Bicarakanlah apa yang engkau perlu mengerti dengan dia secara pribadi. Seperti engkau berpacaran dengan Yesus Kristus. Engkau berdoa kepada dia, bukan berdoa hanya memperalat, tapi berdoa mengutarakan isi hati. Supaya ada komunikasi antara Allah dan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua agama tidak mungkin mencapai ini kecuali kekristenan. Di dalam agama Kristen, kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena dia Tuhan yang inkarnasi. Dia bukan tinggi-tinggi di tempat yang paling tinggi surga, tapi turun lahir di palungan. Dia turun dan menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Dia sama dengan kita dalam segala hal. Dan dia mengerti isi hati kita. Jesus is my friend. Jesus is the most close friend in my life. Jesus loved me. Lalu dengan demikian kita berkata kepada dia. Pada waktu Yesus mengajar doa Bapa kami. Dia setelah mengajar ini, kita melihat dia menjadikan kita sama seperti saudara dia. Dan Yesus berkata, yang ada anak mempunyai bapa. Yang tidak ada anak tidak mempunyai bapa. Yang lihat anak, lihat bapa. Yang tidak lihat anak, tidak melihat bapa. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus telah membawa kita dekat kepada Tuhan. Begitu rupa sehingga kita boleh menyebut Bapa sebagai Bapa. Saudara-saudara, di dalam hal ini tidak ada agama yang mempunyai keadaan seperti ini. Tidak ada agama yang menyebut Allah itu Bapa. Bapa kami yang berada di dalam surga. Tidak ada agama yang mengajar Allah itu Bapa. Tidak ada agama yang bisa menyebut
Allah itu Bapa kecuali di dalam Yesus Kristus. Kristus berkata, He is my Father and He is also your Father. Aku memberikan sharing. Bapakku menjadi Bapamu. Dia adalah Bapakku. Siapa yang lebih dekat Allah dibanding Yesus Kristus? Tidak pernah. Seorang Jerman namanya Strauss menulis satu buku tentang hidup Yesus. Dan dia mengatakan dia paling dekat dengan Bapa. Dan dia bagikan akan Bapa itu kepada kita. Supaya kita juga menyebut dia Bapa. Strauss bukan seorang Injil konservatif. Strauss bukan orang reform. Dia menemukan Yesus dan dia mengajari Yesus sebagai orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling baik moralnya. Dan orang yang sanggup membagi-bagikan hubungan dia dengan Allah sebagai kawan untuk kita. Sehingga kita juga menjadi panggil dia sebagai Bapa. Yesus berkata, He's my Father. He will be also your Father. So you can call Him just I call Him. Just like I call Him my Father. You also call Him Father. Saudara-saudara, hak berapa besar kita boleh berdoa kepada Allah dan menyebut dia Bapa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan roh anak diberikan kepada kita sehingga kita menyebut Allah Aba Bapa. Kita menyebut Allah adalah Bapa karena roh anak sudah diberikan kepada kita. Saudara sekalian, siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang menerima firman Tuhan, mendapatkan iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang melalui pekerjaan Roh Kudus memberikan peranakan kepada dia dan hidup Roh Kudus, hidup Tuhan berada di diri kita. Siapa orang Kristen? Orang Kristen yang melalui Roh Anak berani memanggil Allah sebagai Bapa. My Father, Father in heaven. Saudara-saudara sekalian, apakah Allah di dalam pikiranmu seorang itu? Apakah Allah di dalam pikiranmu hanya dia? Atau Allah di dalam pikiranmu adalah Thou? Thou art my Father. Engkau Bapakku. Bapa kami yang berada di surga. Berapa intim, berapa dekat, berapa mahal, berapa hormat kedudukan ini. I am God's child. God's child. I'm God's son. I'm God's daughter. We are all God's children. Kita adalah anak-anak daripada Allah. Kita saudara-saudara, kita mempunyai seorang kakak yang besar. Kakak sulung, yaitu Yesus Kristus. Yesus anak Allah tanpa dicipta. Kita adalah anak-anak Allah. Dicipta permulaan ditambah dengan ciptaan ulang. Cipta permulaan, created to be human being. Ciptaan kedua, recreated to be the children of God. Kita memanggil Allah sebagai Bapa. Sama seperti Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Yesus panggil Allah Bapa. Di dalam keadaan relasi Tritunggal. Pribadi kedua menyebut pribadi pertama. Yang pribadi pertama tidak dicipta. Yang pribadi dua juga tidak dicipta. Pribadi tiga juga tidak dicipta. Allah Bapa memakai pribadi kedua untuk mencipta segala sesuatu. Selain Kristus dan Roh Kudus tidak dicipta. Segala sesuatu dicipta. Materi dicipta. Binatang dicipta. Tumbuh-tumbuhan dicipta. Malaikat dicipta. Semua hal baik rohani maupun jasmania. Semua dicipta. Tetapi Kristus bukan dicipta. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berkata, My Father, He will also become your Father. And you can call Him our Father in heaven. Hak istimewa yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang boleh disebut sebagai anak Allah? Siapa yang boleh diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah? Itu mereka yang percaya kepada namanya. Yang mereka yang menyeru nama Yesus Kristus. Yang menerima dia ke dalam hati mereka. Orang-orang ini diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 12. Dia datang ke tempat sendiri. Orang sendiri menolak. Dia datang kepada bangsa sendiri. Bangsa sendiri tidak mengenal dia. Tetapi barang siapa yang menerima dia. Yaitu mereka yang memanggil dia. Percaya kepada namanya. Diberikan hak
menjadi anak-anak Allah. Saudara bayangkan semua agama, bandingkan hanya di dalam agama Kristen. Yesus berkata, jikalau engkau berdoa, engkau harus mengatakan begini, Bapa kami yang ada di surga. Di dalam kalimat pertama ini mengajarkan kita bukan hanya hidup di bumi saja. We do not live only on earth. We do not live only the support of the material world. Kita hidup di dalam dunia ini bukan hanya hidup di dunia ini saja. Kita hidup di dunia ini bukan hanya hidup bersandar dengan sayur, nasi, daging, segala makanan dari dunia ini saja. Man doesn't live by bread alone. We live by every word spoken out from the mouth of God. Saudara-saudara, kita hidup bersandarkan bukan roti saja. Bersandar setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah Bapa. Dan mulut Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? My Father. Bapakku. Kami percaya. Kami punya seorang Bapa di surga. Maka kami berdoa kepada Dia. My Father, I come to you as your son. We are all your children. I come to you. Adakah agama Allah itu Bapa di luar Yesus Kristus? Ada samar-samar. Di mana? Di dalam syair orang Greka yang menulis itu namanya Cleanthes. C-L-E-A-N-T-H-E-S. Cleanthes. Di dalam satu syair yang panjang, tengah-tengah muncul satu kalimat. We are all born of you. Kami dilahirkan oleh Allah. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, selain diperanakan pula, tidak ada orang boleh mengatakan, we are all born of you. Allah tidak melahirkan kita. Saudara-saudara, Allah di dalam eternal generation hanya memberikan kelahiran kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang jadikan anak kelahiran tunggal dari Allah Bapa. Lalu Dia akan membawa banyak anak masuk ke dalam kemuliaan. Berarti Dia menjadikan kita juga diperanakan pula oleh Roh Kudus. Dan pada waktu itu Dia adalah kelahiran dari Allah Bapa sendiri. Satu saja, monopoli, yang lain tidak berbagian. Lalu Dia mengangkat kita semua dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita mempunyai status dilahirkan. Setelah kita mendapatkan peranakan Roh Kudus, kita mendapatkan pembaruan dari Tuhan. Tetapi kita tidak sama dengan Yesus. Jesus is the only begotten Son of God. The only generated from God. Kita dilahirkan melalui kuasa Roh Kudus. Allah Bapa tidak dicipta. Allah Anak tidak dicipta. Allah Roh Kudus tidak dicipta. Tiga-tiganya ada satu Allah. Dan anak Allah dilahirkan. Anak Roh Kudus keluar dari. Ini tiga pribadi menjadi Allah yang Maha Esa. Allah Tritunggal yang Maha Esa. Tadi melalui Kristus mati bagi kita. Mengirim Roh Kudus memperanakan kita. Setelah diperanakan, Roh juga diberikan dalam hati kita. Maka kita telah menerima Roh Anak. Kita menyebut Dia Bapa. Dengan demikian, kita datang kepada Dia, berdoa kepada Dia, Bapa kami yang berada di dalam surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kalimat inilah, sekarang mulai terbuka apa yang harus kita doa di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kapan selesai menguraikan doa Bapa kami, tapi biar kita mengkoreksi pikiran kita, konsep kita, pengertian kita, kesadaran kita yang kurang jelas dari Alkitab untuk dikelopkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengutarakan sekali lagi doa Bapa kami. Semua berkata doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami cukup-cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.